Hai para pecinta kisah cinta selebriti, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini kita akan mengupas tuntas kisah cinta yang penuh drama dan juga sejarah. Kisah Putri Diana dan Pangeran Charles, dari pertemuan pertama yang penuh haru hingga pernikahan megah yang menyita perhatian dunia, serta lika-liku kehidupan mereka di balik gemerlap istana kerajaan Inggris. Siapkan diri kalian untuk menyelami cerita yang tidak hanya tentang cinta, tetapi juga tentang harapan, konflik, dan warisan yang terus dikenang hingga hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Langsung aja kita mulai videonya. Putri Diana atau yang lebih dikenal sebagai Lady Diana Spencer sebelum pernikahannya merupakan salah satu tokoh paling ikonik dan dicintai dalam sejarah modern Britania Raya. Ia bukan hanya dikenal sebagai istri dari Pangeran Charles, pangeran tahta kerajaan Inggris, tetapi juga karena kepribadiannya yang hangat, empati yang besar terhadap sesama, serta dedikasinya dalam berbagai kegiatan kemanusiaan. Sosoknya begitu menarik perhatian dunia, bukan hanya karena status bangsawannya, tetapi juga karena sikapnya yang penuh kasih dan rendah hati, yang membuatnya dijuluki sebagai Prince of Heart atau Putri Hati. Jadi boleh dibilang si Putri Diana ini merupakan sosok yang memiliki jiwa keibuan dan juga jiwa-jiwa sosial. Nah, untuk memahami bagaimana Diana menjadi figur penting dan berpengaruh, penting untuk mengenal lebih jauh latar belakang kehidupannya. Dari masa kecilnya di lingkungan bangsawan hingga transformasinya menjadi simbol kasih sayang dan kekuatan. Putri Diana mencerminkan perpaduan antara kehidupan istimewa dan perjuangan pribadi yang mendalam. Karena si Putri Diana memiliki pribadi yang cukup sederhana, ramah, dan berada di lingkungan kerajaan. Makanya dibilang perpaduan antara kehidupan istimewa dan juga pribadi yang mendalam. Sekarang kita cerita tentang keluarga dan awal kehidupan dari Putri Diana. Lady Diana Van Spencer lahir pada tanggal 1 Juli 1961 di Park House, Sandringham, Inggris. Ia berasal dari keluarga bangsawan Inggris yang terpandang, keluarga Spencer, yang sudah lama memiliki hubungan dekat dengan keluarga kerajaan. Jadi Putri Diana ini bukan orang kaleng-kaleng, guys. Ayahnya, John Spencer, adalah seorang bangsawan yang kemudian menjadi Earl Spencer. Sementara ibunya, Frances Rowe, berasal dari keluarga aristokrat yang juga memiliki garis keturunan kuat dalam lingkaran kerajaan. Diana adalah anak keempat dari 5 bersaudara dan sejak kecil sudah terbiasa dengan lingkungan dan penuh etika sosial ala kalangan atas Inggris. Namun meskipun lahir dalam keluarga berada, masa kecil Diana tidak sepenuhnya bahagia. Orang tuanya bercerai saat ia masih berusia 7 tahun. Sebuah peristiwa yang meninggalkan luka emosional mendalam bagi Putri Diana. Setelah perceraian, Diana tinggal bersama ayahnya di Altham House, rumah keluarga Spencer. Diana menempuh pendidikan di beberapa sekolah bergengsi, termaksud di Riddleworth Hall dan West Heath School. Meskipun ia bukan siswa yang paling cemerlang secara akademik, Diana dikenal sebagai pribadi yang ramah, perhatian, dan sangat menyukai anak-anak. Cita-citanya sempat bercabang antara menjadi balerina atau guru TK, dan ia sempat bekerja sebagai asisten pengasuh anak sebelum akhirnya hidupnya berubah drastis saat bertemu dengan Pangeran Charles. Kita lihat dulu nih bagaimana latar belakang pendidikan dari Putri Diana. Meski lahir dari keluarga bangsawan, perjalanan pendidikan Putri Diana terbilang sederhana dibandingkan standar pendidikan anggota kerajaan lainnya. Diana memulai pendidikannya di Riddleworth Hall, sebuah sekolah asrama khusus perempuan di Norfolk, kemudian melanjutkan ke West Heath Girls School, tempat ia dikenal sebagai murid yang baik hati, pemalu, dan lebih unggul dalam sosial serta olahraga dibandingkan akademik. Tapi di beberapa artikel tidak menjelaskan apakah Putri Diana menyukai matematika atau tidak. Kalau tidak menyukai berarti sama ya kita ya. Meskipun nilai akademisnya tidak menonjol, Diana menunjukkan ketertarikan besar pada seni, musik, dan terutama kegiatan sosial. Ia juga dikenal karena kepeduliannya terhadap teman-teman sekelas dan sikapnya rendah hati meskipun berasal dari keluarga terpandang. Setelah menyelesaikan sekolah menengah, Diana tidak melanjutkan ke university, sesuatu yang tidak cukup biasa untuk standar bangsawan saat itu. Sebaliknya, ia pergi ke Institut Alpine Faith Manage, sebuah sekolah finishing di Swiss yang fokus pada pembentukan etika, tata krama, sosial, serta pelajaran rumah tangga dan budaya yang sering diikuti oleh perempuan bangsawan Eropa. Sekembalinya ke Inggris, Diana menjalani kehidupan mandiri di London. Ia bekerja sebagai asisten pengasuh anak dan guru taman kanak-kanak.
di sebuah sekolah bernama Young England School di Pimlico. Masa inilah yang menunjukkan sisi kemanusiaan dan kerendahan hati Diana sebelum ia masuk dalam kehidupan kerajaan yang penuh sorotan. Sekarang kita bahas tentang kehidupan sebelum pernikahan Putri Diana. Sebelum menjadi putri dan ikon dunia, Diana hidup sebagai seorang wanita muda bangsawan yang relatif sederhana di London. Setelah menyelesaikan sekolahnya di Swiss, Diana kembali ke Inggris dan memilih untuk hidup mandiri. Ia tinggal di sebuah flat bersama teman-temannya di London. Flat itu diberikan oleh ayahnya sebagai hadiah ulang tahun ke-18. Meski berasal dari keluarga terpandang, Diana memilih untuk bekerja. Ia sempat bekerja sebagai instruktur tari anak-anak, lalu menjadi asisten pengasuh anak, dan akhirnya bekerja sebagai guru taman kanak-kanak di Young England School di Pimlico. Hidupnya yang awalnya biasa berubah drastis ketika hubungan dengan Pangeran Charles mulai mendapatkan perhatian publik. Seiring hubungan mereka berkembang, Diana mulai disorot oleh media, kamera, dan wartawan mulai mengikuti kemana ia pergi. Saat itu Diana baru saja berusia awal 20-an dan belum terbiasa menghadapi tekanan dari media. Namun, meskipun terkejut dengan sorotan yang tiba-tiba, ia tetap menjalani harinya dengan tenang, terus bekerja, menjaga privasi, dan menjalani hidup seperti biasa. Tidaknya, hingga kabar pertunangannya dengan Pangeran Charles diumumkan secara resmi pada tahun 1981. Setelah tadi mengenal Putri Diana, bahwa ternyata Putri Diana merupakan keturunan bangsawan dan juga tidak melanjutkan pendidikan university, namun melanjutkan pendidikan di Finishing Swiss. Sekarang kita bahas tentang latar belakang dari Pangeran Charles. Pangeran Charles yang kini dikenal sebagai Raja Charles III lahir pada tanggal 14 November 1948 di Istana Buckingham, London. Ia adalah anak sulung dari Ratu Elizabeth II dan Pangeran Philip, Duke of Edinburgh. Bener gak sih pronunciation-nya? Tuliskan pronunciation yang benar menurut kalian. Menjadikannya pewaris pertama tahta kerajaan Inggris sejak lahir. Sebagai calon raja, kehidupan Charles dipersiapkan dengan sangat ketat sejak kecil. Ia menerima pendidikan dari sekolah-sekolah terbaik termasuk Hill House School di London, King's School, dan Gardenston School di Skotlandia. Sekolah yang juga pernah dihadiri ayahnya, Pangeran Philip di Gardenston. Charles dikenal sebagai siswa yang cerdas meskipun ia sering merasa tertekan dengan pendekatan disiplin yang ketat. Jadi meskipun si Charles cerdas, tetap merasa tertekan dengan beberapa aturan-aturan kedisiplinan yang ketat di sekolahnya. Setelah menyelesaikan sekolah, Charles melanjutkan studinya di University of Cambridge, menjadi pewaris tahta Inggris pertama yang mendapatkan gelar university. Ia meraih gelar di bidang arkeologi, antropologi, dan sejarah di Trinity College, serta sempat belajar bahasa Wales di University College sebagai bentuk penghormatan terhadap gelarnya sebagai Prince of Wales. Selain akademis, Charles juga menjalani pelatihan militer di Angkatan Laut dan Angkatan Udara Kerajaan Inggris. Ia bertugas di berbagai kapal perang dan dikenal sebagai pilot helikopter Angkatan Laut. Sebagai seorang pangeran, Charles sudah aktif dalam berbagai kegiatan publik dan sosial sejak muda. Ia dikenal cerdas, berwawasan luas, dan sangat tertarik pada isu-isu lingkungan. Tidak hanya itu, termasuk arsitektur serta budaya. Namun di balik itu semua, ia juga hidup dalam tekanan besar. Sebagai pewaris tahta, dituntut untuk menjaga citra kerajaan, sekaligus terus berada di bawah sorotan media dan juga masyarakat Inggris. Sebagai pewaris tahta kerajaan Inggris, Pangeran Charles tidak hanya mendapatkan pendidikan akademis dan budaya, tetapi juga menjalani pelatihan militer yang ketat, sebuah tradisi penting dalam keluarga kerajaan. Jadi boleh dibilang Pangeran Charles ini punya banyak kegiatan ya, bukan hanya akademis, bukan juga hanya budaya, tetapi juga militer. Setelah lulus dari University Cambridge pada tahun 1970, Charles bergabung dengan Angkatan Udara Kerajaan Inggris RAF. Ia memulai pelatihannya di Royal Air Force College, Cranwell, dan menunjukkan kemampuan yang cukup mengesankan sebagai seorang pilot. Ia bahkan berhasil menerbangkan pesawat tempur seperti Jet Provost dan Hunter. Tak lama setelah menyelesaikan pelatihan di RAF, Charles juga menunjukkan karir militernya di Angkatan Laut Kerajaan Inggris, yaitu Royal Navy. Salah satu pengalaman unik Charles adalah saat ia mengambil pelatihan tambahan sebagai pilot helikopter di RAF, Yeovil-Todd, dan kemudian bertugas di kapal induk HMS Hermes, tempat ia menerbangkan helikopter anti kapal selam Wessex. Meskipun pada akhirnya ia tidak mengejar karir militer jangka panjang, masa-masa dinas ini memberikan pengalaman penting tentang kepemimpinan dan juga disiplin serta kehidupan militer. Kualitas yang sangat penting
bagi seorang calon raja. Jadi Pangeran Charles dibekali dengan mengikuti angkatan-angkatan militer. Nah, pelatihan militer Charles bukan hanya formalitas, tapi bagian dari pembentukan karakter dan tanggung jawab sebagai pewaris tahta yang suatu hari nanti akan menjadi panglima tertinggi angkatan bersenjata di Inggris. Sejak usia muda, Pangeran Charles telah menjalani kehidupan publik yang penuh sorotan, sebuah peran yang melekat secara otomatis sebagai pewaris tahta kerajaan Inggris. Sebagai Prince of Wales, gelar yang secara resmi disematkan kepada dalam upacara besar pada tahun 1969, Charles mulai aktif mewakili Ratu Elizabeth II dalam berbagai acara kenegaraan, kunjungan diplomatik, dan kegiatan amal. Ia melakukan perjalanan ke berbagai negara di dunia, bertemu dengan pimpinan dunia, serta terlibat dalam diplomasi lunak untuk mewakili kepentingan kerajaan Inggris. Nah, tadi kita sudah bahas tentang latar belakang Putri Diana dan Pangeran Charles. Sekarang kita bahas tentang pertemuan pertama antara Putri Diana dan juga Pangeran Charles. Pertemuan pertama antara Diana Spencer dan Pangeran Charles bukanlah kisah cinta pada pandangan pertama, melainkan sebuah pertemuan biasa yang berlangsung dalam lingkaran sosial. Yang berlangsung di dalam lingkaran sosial aristokrat Inggris. Dunia yang rapi, tertutup, dan penuh aturan tidak tertulis. Saat itu, tahun 1977, Charles berusia 29 tahun, seorang pewaris tahta yang mulai ditekan oleh publik dan keluarganya untuk segera menikah. Sementara itu, Putri Diana berusia 16 tahun, seorang gadis pemalu yang masih duduk di bangku sekolah. Mereka bertemu di rumah keluarga Althorp, keluarga Diana, dalam sebuah acara berburu yang juga dihadiri kakak perempuannya, yaitu Lady Sarah Spencer, yang kebetulan saat itu sedang berkencan dengan Charles. Jadi singkatnya gini, Lady Diana bertemu dengan Charles pada saat si Charles lagi berkencan dengan kakaknya, yaitu si Sarah. Saat itu, Diana bukanlah pusat perhatian dalam acara itu. Ia hanyalah gadis muda dengan mata besar yang lembut, mengenakan pakaian sederhana dan bersikap sopan, bahkan terlihat sedikit agak malu-malu. Namun justru itu yang menarik perhatian Charles. Ia menyukai sifat alami Diana yang polos dan jujur, berbeda dari wanita-wanita lain yang pernah ia temui, yang menurutnya terlalu sadar diri atau terlalu ambisius terhadap status kerajaan. Diana sendiri saat itu tidak memiliki harapan atas perasaan khusus terhadap Charles. Baginya, pangeran adalah sosok yang jauh dari dunianya, seorang pria dewasa, anggota keluarga kerajaan dengan kehidupan yang penuh kontrol dan juga sorotan. Jadi Putri Diana ini tidak suka dengan lingkungan yang penuh dengan sorotan media ataupun juga kamera. Jadi Putri Diana ini awalnya tidak merasa apapun terhadap si Charles, karena dia menganggap bahwa Charles ini adalah seorang pria dewasa, kemudian juga keluarga kerajaan yang penuh kontrol dan selalu menjadi sorotan media dan juga kamera. Namun ia bersikap ramah dan Charles tampak tersentuh oleh cara Diana memperhatikannya ketika ia berbicara tentang kematian Lord Mountbatten, orang terdekat dan mentor Charles yang dibunuh pada tahun itu. Pertemuan singkat itu tidak romantis dan juga tidak berkesan. Diana kembali ke sekolahnya dan hidup berjalan seperti biasanya. Charles melanjutkan rutinitas kerajaannya. Tidak ada yang menduga bahwa pertemuan sederhana di sore hari itu salah satu kisah paling ikonik dan paling rumit dalam sejarah keluarga kerajaan. Bertahun-tahun kemudian, ketika mereka akhirnya bertemu kembali dan menjalani hubungan, memori pertemuan pertama itu masih terparti di benak mereka. Bagi Diana, Charles tetap menjadi pria dewasa yang dihormati dari kejauhan. Bagi Charles, Diana adalah gadis muda yang polos dan penuh harapan. Kualitas yang membuatnya tanpa cocok untuk peran istri pewaris tahta, meski mungkin bukan untuk cinta sejati, karena begitu banyak kontroversial akhir dari kisah cinta mereka. Nah, sekarang kita cerita tentang awal hubungan dan proses pendekatan antara Pangeran Charles dan juga Diana Spencer. Setelah pertemuan pertama yang sederhana pada tahun 1977, perjalanan Charles dan Diana menuju hubungan yang lebih serius tidak langsung terjadi. Dunia mereka berbeda jauh, yang mana Charles yang sudah berusia hampir 30 tahun dan berada di bawah tekanan besar untuk segera menikah, mencari sosok yang cocok secara sosial dan juga keluarga. Sementara Diana, gadis muda yang masih bersekolah, menjalani kehidupannya dengan polos tanpa banyak membayangkan masa depan yang rumit. Jadi di satu sisi Diana masih sekolah, terus juga Pangeran Charles sedang mencari jodoh karena sudah desakan dari keluarga, dan memang benar-benar dunia mereka pada saat itu masih berbeda jauh. Hubungan mereka mulai berkembang secara perlahan pada tahun 1980 ketika Diana yang kini berusia 19 tahun mulai lebih sering berinteraksi dengan Charles.
Pendekatan ini sebagian besar diatur oleh keluarga dan penasehat kerajaan yang ingin memastikan Charles mendapatkan pasangan yang tepat. Jadi soal jodoh pun tetap diatur ya kalau di keluarga kerajaan. Diana yang berlatar belakang aristokrat, yang terhormat dan sifat yang ramah serta rendah hati dinilai memenuhi kriteria tersebut. Charles meskipun agak canggung dalam hubungan asmara, Charles tertarik pada kesederhanaan dan kehangatan Diana yang berbeda dari wanita-wanita lain yang biasa ia temui. Ia merasa Diana bisa menjadi sosok yang membawa keseimbangan dalam hidupnya yang penuh tekanan dan tanggung jawab. Namun, Charles tidak langsung menyatakan perasaan. Proses pendekatan berlangsung dengan hati-hati dan penuh pertimbangan, mengikuti norma dan protokol kerajaan. Jadi si Charles ini tidak langsung bilang saya mau menikah dengan Diana, tapi memang perlu hati-hati dan perlu konsultasi dengan orang kepercayaan dari kerajaan. Diana pun mulai mengenal kehidupan istana secara bertahap. Ia diajarkan tentang peran, kewajiban, dan ekspektasi yang harus ia penuhi sebagai calon anggota keluarga kerajaan. Di balik senyum dan sifat sopannya, Diana merasakan gugup dan ketegangan. Ia tahu bahwa langkah ini akan mengubah hidupnya selamanya. Jadi dari cerita-ceritanya, Diana ini terlihat seperti selalu berhati-hati dalam mengambil keputusan dalam kehidupannya. Meski demikian, dalam tahap awal itu, keduanya masih mencoba menyesuaikan diri dengan peran masing-masing. Percakapan mereka yang terbatas, pertemuan diatur, dan perhatian yang diberikan Charles perlahan membuka peluang bagi benih-benih cinta. Meski tetap dibayangi oleh tekanan keluarga dan publik. Begitu derasnya tekanan dari kerajaan ya, saking derasnya aturan dalam kerajaan ya, sampai apapun yang ingin dilakukan, si Charles selalu dalam pertimbangan. Pada akhirnya, pendekatan yang terencana dan hati-hati ini membuahkan hasil. Pada Februari 1981, Charles secara resmi melamar Diana, menandai awal dari babak baru yang penuh harapan sekaligus tantangan bagi keduanya. Jadi kisah cinta mereka tidak selalu berjalan mulus, namun penuh harapan dan juga banyak kontroversinya. Sekarang cerita tentang reaksi keluarga kerajaan dan media terhadap hubungan Pangeran Charles dan Diana Spencer. Ketika kabar tentang hubungan Pangeran Charles dan Diana Spencer mulai beredar, reaksi dari keluarga kerajaan media pun segera mencuat, masing-masing dengan warna dan intensitas yang berbeda. Keluarga kerajaan yang sangat menjaga citra dan tradisi pada awalnya menyambut hubungan ini dengan sikap waspada namun penuh harapan. Diana yang berasal dari keluarga bangsawan dan dihormati dianggap pasangan yang layak dan sesuai untuk sang putra mahkota. Namun di balik sambutan hangat itu, beberapa anggota keluarga dan penasihat kerajaan menyimpan kekhawatiran. Mereka tahu bahwa Charles masih memiliki hubungan emosional dengan Camilla Parker Bowles yang bisa menjadi penghalang serius dalam pernikahan ini. Selain itu, kepribadian Diana yang masih muda dan kurang pengalaman di dunia kerajaan membuat sebagian pihak mempertanyakan apakah ia siap menghadapi tekanan besar yang menanti. Saking besarnya, keluarganya juga turut prihatin dan turut mempertanyakan apakah dia mampu dengan tekanan atau tidak. Begitulah sistem di Inggris ya, sistemnya sistem monarki parlementer, kalau kita kan sistem presidensial. Sementara itu, media massa Inggris menyambut kabar ini dengan antusiasme yang luar biasa. Di tengah masyarakat yang haus akan kisah cinta dan berita positif, berita tentang calon pernikahan pewaris tahta dan gadis muda yang sederhana itu segera menjadi perhatian utama. Diana pun dengan cepat berubah dari sosok yang relatif tidak dikenal menjadi pusat sorotan publik. Foto-foto tersebar di seluruh surat kabar dan juga majalah yang memujinya sebagai putri rakyat yang akan membawa angin segar ke dalam kehidupan kerajaan yang selama ini dianggap kaku. Jadi dengan kedatangan Putri Diana, pernikahan mereka diharapkan dapat membuat sebagai jembatan antara rakyat dan juga kerajaan. Namun sorotan media juga membawa tekanan besar. Media tidak hanya menyoroti setiap langkah Diana, tetapi juga mulai menggali latar belakang dan kehidupan pribadinya, kadang tanpa belas kasihan. Setiap gerak-gerik Diana, mulai dari gaya berbusana hingga sikapnya dalam acara resmi, menjadi bahan perbincangan hangat. Di satu sisi, ini membantu membangun citra sebagai figur populer dan dicintai rakyat, tetapi di sisi lain ini menandai awal pengawasan ketat yang akan mengganggu kehidupan pribadinya selama bertahun-tahun. Nah, tadi itu adalah reaksi media dan juga keluarga kerajaan tentang awal hubungan mereka, meskipun si Charles masih memiliki hubungan dengan Camilla. Nah, sekarang cerita tentang pengumuman pertunangan Pangeran Charles dan Putri Diana. Pada tanggal 24 Februari 1981,
dunia menyaksikan momen bersejarah yang mengguncangkan jagat kerajaan Inggris dan menjadi perhatian global. Pangeran Charles, putra mahkota Inggris, secara resmi mengumumkan pertunangannya dengan Diana Spencer, gadis muda dari keluarga bangsawan yang telah lama dikenal sebagai kerabat dekat keluarga kerajaan. Pengumuman ini disampaikan secara resmi di Istana Buckingham, disaksikan oleh media dari berbagai penjuru dunia. Kabar pertunangan ini langsung disambut dengan antusiasme luar biasa. Rakyat Inggris dan publik internasional merasa gembira menyaksikan kisah cinta yang dianggap ideal. Sang pewaris tahta yang memilih seorang gadis muda yang cantik, sopan, dan berasal dari garis keturunan bangsawan. Diana yang saat itu berusia 19 tahun tampil dengan gaun biru yang sederhana namun anggun, dan senyumnya yang ramah berhasil mencuri hati jutaan orang. Pengumuman itu juga membawa harapan besar bagi keluarga kerajaan dan masyarakat yang sedang mencari sosok yang dapat membawa kesegaran pada monarki yang tengah menghadapi tantangan perubahan zaman. Banyak yang memandang Diana sebagai putri rakyat yang akan menjembatani jarak antara yang penuh tradisi dengan kehidupan rakyat biasa. Media pun tak henti-hentinya memberitakan kabar bahagia ini. Foto-foto pertunangan mereka tersebar di surat kabar dan majalah, sementara stasiun televisi menyiarkan liputan khusus. Harapan dan ekspektasi terhadap pasangan ini pun melejit tinggi, menempatkan mereka di bawah sorotan dan tekanan yang sangat besar. Namun di balik kegembiraan publik, pertunangan ini juga menandai awal dari perjalanan panjang yang tidak mudah. Keluarga kerajaan dan para penasihat kerajaan mulai mempersiapkan segala sesuatu dengan cermat untuk menghadapi tantangan yang akan datang, baik dari sisi protokol, sosial, maupun media. Momen pengumuman pertunangan ini menjadi titik awal dari sebuah kisah yang akan dikenang sepanjang masa, penuh dengan kegembiraan, harapan, serta lika-liku yang tak terduga. Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian juga menyimpan ekspektasi yang besar terhadap tunangan antara mereka berdua pada saat itu ya? Kadang mungkin sebagian dari kita belum lahir atau masih kecil. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan pernikahan keduanya. Setelah pengumuman pertunangannya yang sempat menggemparkan dunia pada Februari 1981, persiapan pernikahan Pangeran Charles dan Diana Spencer dimulai dengan sangat serius dan penuh perhatian. Pernikahan ini bukan hanya menjadi momen sakral bagi kedua mempelai, tetapi juga merupakan acara kenegaraan yang harus dirancang dengan cermat untuk mencerminkan tradisi, kemegahan, dan simbolitas keluarga kerajaan Inggris. Persiapan berlangsung selama hampir 1 tahun, melibatkan ribuan orang dari berbagai kalangan, mulai dari staf istana, perancang busana, ahli protokol, hingga pejabat pemerintah, sampai media internasional. Setiap detail diperhatikan dengan saksama, dari gaun pengantin yang akan dikenakan Diana, dekorasi gereja, undangan tamu, hingga pengaturan lalu lintas dan keamanan di London. Diana memilih gaun pengantin yang dirancang oleh David dan Elizabeth Emanuel. Gaun itu menjadi salah satu yang paling ikonik dalam sejarah pernikahan kerajaan. Terbuat dari sutra putih dengan renda yang rumit, lengan balon yang lebar, dan kereta panjang sepanjang 7,6 meter yang mengalir megah di belakangnya. Gaun ini mencerminkan keanggunan sekaligus keindahan yang diharapkan dapat mengukuhkan posisi Diana sebagai anggota keluarga kerajaan. Segala upaya dilakukan untuk agar pernikahannya itu terlihat mewah. Salah satunya adalah gaun yang dikenakan oleh Diana. Sementara itu Charles menyiapkan diri dengan mempelajari protokol dan peran yang harus dijalankan pada hari besar itu. Rangkaian upacara dirancang dengan sangat detail di Katedral Paul, London, tempat mereka akan mengikrarkan janji suci. Para pejabat tinggi, bangsawan, serta tamu-tamu internasional pun mulai berdatangan, menambah kemegahan acara yang akan menjadi tontonan jutaan orang di seluruh dunia. Persiapan tidak hanya soal penampilan dan protokol, tetapi juga soal bagaimana keduanya akan menjalani kehidupan baru mereka sebagai pasangan kerajaan. Diana menjalani pelatihan etiket, pelajaran bahasa, dan bimbingan tentang kehidupan istana yang penuh aturan dan juga ekspektasi. Charles pun terus mempersiapkan diri untuk perannya sebagai suami dan calon raja yang akan menjadi simbol kestabilan bangsa. Jadi keduanya ini wajib belajar ya. Diana juga begitu juga dengan Charles. Suasana di London pun mulai berbeda. Kota dipenuhi dengan antusiasme dan persiapan besar-besaran untuk menyambut pernikahan yang menjadi salah satu acara paling bersejarah abad itu. Nah, sekarang kita masuk ke pernikahan megah Pangeran Charles dan Putri Diana yang disahkan secara internasional. Pada tanggal 29 Juli 1981, dunia menyaksikan sebuah peristiwa bersejarah yang tak terlupakan. Pernikahan megah antara Pangeran Charles dan Lady Diana Spencer. Upacara yang dilaksanakan di Katedral Paul, London, menjadi surutan utama media dari seluruh penjuru dunia. Disiarkan secara langsung lebih dari 700 juta pemirsa
dari 74 negara. Suasana di sekitar katedral dipenuhi dengan ribuan warga yang rela menunggu berjam-jam demi melihat langsungnya parade kereta kuda dan momen sakral pengantin baru yang tengah menuju altar. Diana tampil bak seorang putri dalam gaun putih megah dengan kereta panjang mengalir di belakangnya. Sementara Charles mengenakan seragam militer berwarna merah cerah yang penuh medali kebesaran. Senyum bahagia Diana yang tulus dan anggun berhasil mencuri hati jutaan orang yang menonton di rumah mereka. Upacara pernikahan ini dipimpin oleh Uskup Agung Canterbury dan penuh dengan simbolis tradisional Inggris. Mulai dari lagu-lagu klasik, doa-doa suci, hingga janji suci yang diucapkan kedua mempelai di hadapan keluarga kerajaan, bangsawan, dan para tamu penting dari berbagai negara. Setiap detail dari dekorasi bunga segar hingga alunan musik orkestra dirancang untuk menggambarkan keagungan dan keabadian institusi kerajaan Inggris. Jadi ini memang dirancang, disusun, diatur karena ini dianggap suatu keagungan dan juga keabadian dalam suatu momen sakral. Selepas upacara, parade kemenangan mengelilingi jalan-jalan London, disambut dengan sorak-sorai, bunga, dan lagu kebangsaan. Suasana kegembiraan dan kebanggaan menyelimuti seluruh negeri, seolah-olah seluruh Inggris bersatu dalam perayaan yang penuh kehangatan dan juga cinta. Pernikahan ini bukan sekedar sebuah acara sosial atau ritual kenegaraan, melainkan sebuah momen yang mengukuhkan peran Charles dan Diana sebagai pasangan kerajaan yang mewakili harapan dan aspirasi rakyat Inggris di masa depan. Nah, sekarang harapan publik dan keluarga kerajaan setelah pernikahan keduanya. Setelah kemegahan pernikahan yang disaksikan jutaan mata di seluruh dunia, harapan besar pun mengiringi langkah baru Pangeran Charles dan Putri Diana sebagai pasangan kerajaan. Bagi warga Inggris, Diana bukan sekedar seorang pewaris tahta, melainkan simbol harapan dan perubahan. Ia dianggap sebagai putri rakyat yang akan membawa kehangatan, keceriaan, dan sentuhan kemanusiaan ke dalam dunia istana yang selama ini dianggap jauh dan juga kaku. Yang dianggap cukup kaku dan terasa jauh dari warganya. Masyarakat mengharapkan Diana mampu menjembatani antara monarki dengan rakyat biasa, menjadikan kerajaan lebih dekat, lebih ramah, dan lebih relevan di era modern. Kepribadian yang ramah, murah senyum, dan tulus membuat banyak orang merasa terhubung secara emosional. Banyak yang percaya bahwa Diana akan mampu membawa angin segar yang sangat dibutuhkan keluarga kerajaan di tengah tantangan sosial dan politik yang dihadapi Inggris. Di sisi lain, keluarga kerajaan menyimpan harapan besar agar pernikahan ini menjadi fondasi yang kuat untuk kelangsungan monarki Inggris. Namun di balik harapan itu, ada juga tekanan besar yang membayangi. Keluarga kerajaan dan para penasihat memahami bahwa kehidupan di istana penuh dengan aturan ketat dan ekspektasi tinggi yang akan menguji ketangguhan dan kesabaran Diana. Sementara publik dengan perhatian media yang sangat intens menaruh ekspektasi besar yang kadang sulit untuk dipenuhi. Meskipun demikian, momen setelah pernikahan ini adalah saat penuh optimisme. Diana dan Charles dianggap sebagai pasangan muda yang akan membawa harapan baru dan memperkuat peran monarki di mata dunia. Mereka berdiri di puncak perhatian global, siap untuk menulis babak baru dalam sejarah keluarga kerajaan. Pasti Diana saat itu cukup kaget ya, karena mungkin hidupnya biasa-biasa saja awalnya, sibuk dengan kegiatan sosial, seninya, dan budayanya, dan tiba-tiba hadir dan hidup di kerajaan yang penuh dengan tantangan. Bagaimana menurut kalian? Tinggalkan komentar kalian di kolom komen. Nah, sekarang kita masuk ke babak kehidupan Pangeran Charles dan Putri Diana setelah menikah. Setelah pernikahan megah yang disiarkan di seluruh dunia, kehidupan Pangeran Charles dan Putri Diana sebagai pasangan kerajaan pun dimulai dengan berbagai harapan dan juga tantangan. Mereka kini menjalani hari-hari di bawah sorotan publik yang sangat intens, di mana setiap tindakan dan kata-kata mereka menjadi perhatian media dan rakyat Inggris. Sebagai anggota keluarga kerajaan, Charles dan Diana harus menjalani tugas dan tanggung jawab yang sangat besar. Mereka menghadiri berbagai acara resmi, mulai dari pertemuan kenegaraan, kunjungan sosial, hingga kegiatan amal dan seremonial yang telah menjadi bagian dari tradisi kerajaan. Diana dengan pesona dan kehangatannya cepat mendapatkan tempat di hati publik melalui kegiatannya yang bersentuhan langsung dengan rakyat, terutama anak-anak dan masyarakat biasa. Ia dikenal bukan hanya sebagai sosok istri pewaris tahta, tetapi juga sebagai figur yang peduli dengan penuh empati. Namun di balik citra sempurna yang ditampilkan di depan kamera, kehidupan pribadi mereka jauh dari kata mudah. Diana harus beradaptasi dengan protokol istana yang ketat, kehidupan yang terbatas, dan tekanan untuk selalu tampil sempurna. Charles di sisi lain menghadapi dilema pribadi dengan tanggung jawab yang besar sebagai calon raja, yang sering membuatnya merasa tertekan dan terbagi antara tugas dan kehidupan pribadinya. Ya juga si Charles yang dari kecil aja udah hidup dengan sistem kerajaan aja tertekan, apalagi Putri Diana yang tiba-tiba langsung berubah dan harus beradaptasi dengan kehidupan seperti itu. Bagaimana menurut kalian? Silahkan tinggalkan komentar di kolom komen. Kehidupan rumah tangga mereka
mereka pun mulai menunjukkan tanda-tanda ketegangan. Perbedaan kepribadian dan harapan membuat keduanya sering merasa kesepian meskipun secara fisik bersama. Diana yang muda dan penuh semangat menginginkan kedekatan emosional, sementara Charles yang lebih konservatif dan terkait pada tradisi sulit menunjukkan perasaan secara terbuka. Ya, namanya perempuan pasti ingin ngobrol, sharing session lah sama suami atau pillow talk, tapi mungkin satu sisi Charles bukan tipe orang seperti itu ya. Bagaimana menurut kalian? Meski begitu, keduanya berusaha menjalani peran mereka sebagai pasangan kerajaan. Diana aktif menjalani berbagai tugas amal dan kegiatan sosial yang membuatnya semakin populer di mata rakyat. Charles terus mempersiapkan diri untuk masa depan sebagai raja, menjalani berbagai tugas kenegaraan dan diplomatik. Kehidupan mereka sebagai pasangan kerajaan adalah campuran antara kemewahan, tanggung jawab, tekanan, dan harapan. Di satu sisi mereka hidup dalam dunia yang penuh protokol dan ekspektasi. Di sisi lain mereka harus berjuang menghadapi perasaan dan dinamika pribadi yang rumit. Agak complicated ya hubungan mereka. Sementara Pangeran Charles dan Putri Diana memiliki tugas dan tanggung jawab publik. Sebagai anggota paling menonjol dalam keluarga kerajaan Inggris, Pangeran Charles dan Putri Diana memiliki peran dan tanggung jawab publik yang sangat besar dan beragam. Mereka bukan hanya simbol monarki, tetapi juga duta yang menghubungkan istana dengan rakyat yang luas, baik di Inggris maupun di seluruh kerajaan pesemakmuran. Tugas utama mereka meliputi menghadiri acara kenegaraan seperti upacara resmi, perayaan nasional, dan kunjungan diplomatik ke berbagai negara. Charles sebagai putra mahkota, ia harus mewakili Ratu Elizabeth II dalam berbagai kesempatan untuk memperkuat hubungan diplomatik dan mempromosikan citra monarki yang modern namun tetap menghormati tradisi. Sementara Diana sebagai istri pewaris tahta diharapkan menjadi figur yang lembut dan penuh empati, mampu menjangkau hati rakyat, penuh kehangatan dan perhatian pribadinya. Diana dengan cepat mengambil peran aktif dalam kegiatan amal. Ia mengunjungi rumah sakit, panti asuhan, dan berbagai organisasi sosial. Kepedulian dan ketulusan Diana dalam menjalankan tugas-tugas ini membuatnya sangat populer, dianggap sebagai putri rakyat. Lagi-lagi masyarakat menjulukinya putri rakyat yang mampu membawa wajah manusiawi pada institusi kerajaan. Sementara Charles juga menjalankan sebagai inisiatif lingkungan dan sosial seperti advokasi pelestarian alam dan pembangunan berkelanjutan. Ia dikenal sebagai salah satu tokoh kerajaan yang paling vokal dalam isu-isu lingkungan jauh sebelum menjadi tren global. Kegiatan ini menempatkan Charles sebagai sosok yang visioner dan progresif, meskipun ia tetap harus menyeimbangkan antara tradisi dan inovasi. Selain itu, keduanya menghadapi ekspektasi yang tinggi dari media dan juga publik untuk selalu tampil sempurna, menjaga etika, dan mematuhi protokol kerajaan. Setiap langkah mereka diawasi ketat sehingga tugas mereka tidak hanya fisik tetapi juga mental dan juga emosional. Mereka harus mampu menjalani peran sebagai contoh teladan bagi bangsa sekaligus menjaga keharmonisan dan stabilitas monarki di tengah perubahan zaman. Ini kedengarannya saya aja yang baca nih kayak banyak banget ya tugasnya, tanggung jawabnya. Jadi bukan hanya secara activity tetapi secara mental juga penuh tekanan ya. Dengan beban tugas dan tanggung jawab yang begitu besar, Charles dan Diana berusaha keras menyesuaikan diri dan menjalankan kehidupan publik yang penuh sorotan, di mana setiap tindakan mereka menjadi bagian dari sejarah dan citra keluarga kerajaan. Seberapa kuat mereka menjalani kehidupan dan selalu berusaha tampil sempurna di depan publik, pada akhirnya mereka berada dalam masa ketegangan dan masalah. Di balik kemegahan pernikahan dan citra pasangan kerajaan yang sempurna, kehidupan rumah tangga Pangeran Charles dan Putri Diana ternyata menyimpan banyak ketegangan dan masalah yang perlahan mulai terbuka di publik. Apa yang terlihat sebagai dongeng cinta bagi dunia sesungguhnya menyimpan luka dan kekecewaan yang mendalam di balik tembok istana. Sepintar-pintarnya kita menyembunyikan bangkai, pasti baunya akan tercium. Seperti inilah keluarga Pangeran Charles dan juga Putri Diana. Mereka berusaha untuk terlihat sempurna, untuk tidak terlihat seperti tidak terjadi apa-apa. Namun keretakan itu, masalah itu tetap juga tercium dan tersebar di media. Ketegangan dalam pernikahan mereka berakar dari perbedaan kepribadian dan harapan yang sangat kontras. Diana yang masih muda dan penuh semangat menginginkan kehangatan, perhatian, dan cinta tulus dari Charles. Namun Charles yang sejak lama memiliki hubungan emosional dengan Camilla Parker Bowles merasa sulit sepenuhnya berkomitmen secara emosional kepada Diana. Hal ini menciptakan jurang komunikasi dan kepercayaan yang melebar antara mereka. Tekanan dari keluarga kerajaan dan media membuat situasi semakin sulit. Diana hidup di bawah sorotan yang sangat intens, di mana setiap kesalahan kecil menjadi berita besar. Ia berjuang menghadapi rasa kesepian dan juga kecemasan, sementara Charles berusaha menjalani perannya sebagai pewaris tahta yang penuh tanggung jawab.
Keduanya merasa terjebak dalam peran yang mereka harus jalani, bukan dalam hubungan yang mereka impikan. Rumah tangga mereka juga diwarnai oleh ketidaksetiaan dan kecurigaan. Rumor dan kemudian pengakuan mengenai perselingkuhan Charles dan Camilla semakin memperburuk keadaan, menambah luka emosional bagi Diana. Sementara itu, Diana juga mencari pelarian dari tekanan yang membangun hubungan dan kehidupan sosial sendiri. Jadi si Charles ini belum move on dari mantannya. Sebenarnya mantan atau enggak sih, putus apa enggak sih, intinya sama si Camilla ini. Dan juga si Diana ini diisukan menjalani hubungan dengan orang lain. Artinya untuk menutupi kesepiannya yang tidak bisa didapatkan dari si Charles. Bagaimana menurut kalian? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Ketegangan yang terus menumpuk akhirnya membuat mereka menjalani kehidupan yang terpisah secara emosional. Bahkan ketika secara fisik masih tinggal bersama. Media mulai mengungkap konflik rumah tangga mereka, menjadikan pernikahan ini sorotan publik yang penuh kontroversi dan simpati. Meskipun Diana dan Charles berusaha menjaga citra keluarga kerajaan, masalah internal mereka menjadi sebuah kenyataan yang sulit diabaikan. Pernikahan ini mulai dengan harapan dan kegembiraan, bertransformasi menjadi kisah duka pada akhirnya mengguncangkan fondasi monarki Inggris. Perbedaan karakter dan ketidakcocokan dalam pernikahan Pangeran Charles dan Putri Diana salah satu faktor utama yang memperparah ketegangan dalam pernikahan keduanya. Diana dengan kepribadian yang sangat hangat, terbuka, dan penuh emosi sangat berbeda dengan Charles yang lebih pendiam, konservatif, dan terkadang sulit untuk mengekspresikan perasaan secara langsung. Diana sendiri tumbuh di lingkungan keluarga yang penuh kasih sayang, kebersamaan, yang membuatnya sangat menghargai keintiman emosional dan perhatian dalam hubungan, yang menginginkan suami yang menjadi teman sejati, sosok yang selalu hadir secara emosional dan mampu berbagi perasaan. Sebaliknya, Charles yang dididik dalam tradisi kerajaan yang kaku, lebih terbiasa mengendalikan perasaan dan menjaga jarak, terutama dalam hal kehidupan pribadi. Ia seringkali terjebak dalam beban tanggung jawab publik sehingga sulit membuka diri sepenuhnya. Ketidakcocokan ini membuat komunikasi di antara mereka kerap kali terhambat. Diana merasa kesepian dan kurang dipahami, sementara Charles merasa tertekan oleh ekspektasi yang begitu besar dan sulit mengekspresikan kasih sayang dengan cara yang dibutuhkan Diana. Perbedaan pendekatan ini menyebabkan kedua belah pihak merasa frustasi dan juga kecewa. Jadi kalau kita baca nih beberapa artikel, keduanya ini memiliki pola hidup yang berbeda dan sama-sama tidak bisa memenuhi ekspektasi satu sama lain. Jadi untuk menjalin kehidupan rumah tangga itu kayaknya cukup sulit. Jadi satu sama lain itu saling saling merasa kecewa dan saling tidak merasa terpenuhi ekspektasi. Apalagi si Charles ini diisukan bahwa belum move on dari si Camilla, entah masih menjalani hubungan atau memang dari awal tidak putus begitu. Perbedaan karakter ini bukan hanya soal kepribadian, tetapi juga mencerminkan benturan antara dunia tradisi kerajaan yang kaku dan keinginan akan kehidupan yang lebih manusiawi dan hangat. Ketidakcocokan yang terus berlarut menjadi penyebab utama retaknya hubungan mereka, yang pada akhirnya membuat pernikahan mereka penuh dengan kesedihan dan konflik. Nah, berdasarkan isu keretakan rumah tangga tadi, banyak rumor dan skandal yang muncul dalam pernikahan mereka. Seiring berjalannya waktu, pernikahan Pangeran Charles dan Putri Diana yang semula dipandang sebagai kisah dongeng kerajaan mulai dirundung oleh berbagai rumor dan skandal yang berlahan terkuak di media. Di balik layar kemegahan dan protokol istana, kehidupan pribadi mereka menjadi sorotan media yang tanpa henti menggali setiap celah untuk menciptakan berita sensasional. Begitulah mungkin resiko hidup di kerajaan ya. Apapun yang dilakukan selalu menjadi sorotan media, publik, dan juga masyarakat. Apakah kalian mau jadi keluarga kerajaan? Silahkan tinggalkan komentar di kolom komen. Rumor mengenai hubungan gelap Charles dan Camilla Parker Bowles, wanita yang telah lama dikenal dekat dengan Charles, mulai merebak dan menjadi bahan perbincangan hangat. Meski keluarga kerajaan berusaha menutup rapat masalah ini, media Inggris dan internasional terus memburu berita tersebut. Berita-berita yang menyebut adanya perselingkuhan ini menggores luka dalam hati Diana yang saat itu berusaha mempertahankan rumah tangganya dan citra sebagai putri rakyat yang dicintai. Di sisi lain, kehidupan pribadi Diana juga tidak luput dari pengawasan ketat media. Setiap tindakannya, baik yang resmi maupun bersifat pribadi, menjadi sorotan dan terkadang dimanipulasi untuk menarik perhatian. Spekulasi tentang ketegangan rumah tangga mereka, bahkan isu-isu tentang kondisi psikologis Diana mulai beredar luas. Media kerap menyoroti kesedihan, rasa kesepian, dan perjuangan Diana menghadapi tekanan hidup sebagai anggota keluarga kerajaan. Pada akhirnya, rumor dan skandal ini berkontribusi besar pada keretakan hubungan mereka yang semakin mendalam. Masyarakat yang dulu mengagumi pasangan ini mulai menyadari sisi lain dari kisah cinta mereka, sebuah cerita tentang cinta yang retak, pengkhianatan, perjuangan dalam menghadapi tekanan besar sebagai public figure, dan anggota keluarga kerajaan. Hubungan yang seharusnya menjadi sumber kebahagiaan dan kekuatan bagi kedua
keduanya berubah menjadi beban yang memisahkan hati mereka. Ketidakbahagiaan yang terus menggunung akhirnya menjadi alasan utama untuk mengarah pada keretakan serius dalam pernikahan mereka, membuktikan bahwa status dan kemewahan tidak selalu menjamin kebahagiaan sejati. Nah, sekarang kita masuk pada proses perceraian dan pengumuman resmi dari keduanya. Ketegangan dan ketidakbahagiaan dalam pernikahan Pangeran Charles dan Putri Diana berlangsung lebih dari 1 dekade, akhirnya mencapai titik puncak di awal tahun 1990-an. Setelah bertahun-tahun menghadapi konflik, ketidakcocokan dan tekanan publik yang luar biasa, keduanya memutuskan untuk mengambil langkah yang sangat sulit, yaitu mengakhiri pernikahan mereka. Padahal tadi di awal pernikahan mereka dipersiapkan secara matang, terus juga sangat mewah, megah, dan disaksikan oleh 700 juta penonton dari 74 negara. Namun pernikahan mereka harus diakhiri. Proses perceraian mereka tidaklah mudah dan berlangsung dalam suasana yang penuh ketegangan dan perhatian media. Pada tahun 1992, Ratu Elizabeth II mengumumkan secara resmi bahwa Charles dan Diana akan menjalani masa perpisahan. Sebuah momen yang dianggap sebagai tahun bencana bagi keluarga kerajaan. Pengumuman ini menggemparkan publik dan menjadi berita utama di seluruh dunia, menunjukkan bahwa bahkan kehidupan kerajaan pun tidak luput dari masalah dan kesulitan. Jadi meskipun nih seseorang penuh dengan kemewahan, semua kebutuhan terpenuhi, terus terkenal, ternyata tidak menjamin bahwa hidup orang itu akan bahagia. Semuanya itu dari hati. Sama seperti Putri Diana yang penuh dengan ketulusan. Bagaimana menurut kalian? Selama masa perpisahan, Charles dan Diana berusaha menata kembali kehidupan mereka masing-masing. Media terus mengawal setiap langkah mereka dengan berbagai laporan tentang dinamika hubungan mereka yang cukup rumit. Diana semakin dikenal sebagai figur yang mandiri dan berani menyuarakan isi hatinya, sementara Charles berusaha menjalankan tugas-tugas kerajaan dengan tetap menjaga citra monarki. Setelah 4 tahun perpisahan yang penuh drama dan spekulasi, pada 28 Agustus 1996, perceraian resmi mereka diumumkan. Pernikahan yang semulanya dipenuhi dengan harapan dan impian itu resmi berakhir meninggalkan luka dan dampak besar bagi keluarga kerajaan serta masyarakat luas. Meskipun perpisahan secara hukum, Diana tetap mempertahankan gelar Putri Wallace dan terus aktif dalam kegiatan amal hingga akhir hayatnya. Jadi sepanjang hidupnya setelah bercerai dengan Pangeran Charles, si Putri Diana tetap menjalankan aktivitas sosialnya atau tetap berkontribusi sosial. Perceraian ini menjadi salah satu momen paling monumental dalam sejarah keluarga kerajaan Inggris modern, menggambarkan bagaimana tekanan media, konflik pribadi, dan perubahan zaman dapat mempengaruhi institusi yang telah berabad-abad berdiri kokoh. Masyarakat dunia menyaksikan bukan hanya keretakan sebuah pernikahan, tetapi juga transformasi besar dalam pandangan tentang keluarga kerajaan dan kehidupan public figure. Jadi meskipun Charles dan Diana yang bercerai, tapi masyarakat menganggap bahwa ada sesuatu nih di dalam sistem kerajaan monarki ini gitu. Bagaimana menurut kalian? Selanjutnya kita akan bahas tentang kehidupan Diana pasca bercerai, baik itu hubungannya dengan anak-anaknya dan kehidupan sosialnya. Setelah perceraian resmi pada tahun 1996, kehidupan Putri Diana memasuki babak baru yang penuh tantangan sekaligus inspirasi. Meskipun tidak lagi menjadi bagian resmi dari keluarga kerajaan, Diana tetap mempertahankan statusnya sebagai salah satu figur publik yang terkenal dan dicintai dunia. Ia memanfaatkan kebebasannya untuk lebih fokus pada hal-hal yang dipedulikan, terutama pada anak-anak dan kegiatan sosial. Hubungan Diana dan kedua putranya, yaitu Pangeran William dan Pangeran Harry, tetap menjadi prioritas utama dalam hidupnya. Meski perpisahan orang tua mereka membawa perubahan besar, Diana berusaha memberikan perhatian dan kasih sayang maksimal kepada William dan juga Harry. Ia berupaya membesarkan mereka dengan penuh kelembutan dan juga kehangatan, jauh dari tekanan protokol kerajaan yang kaku. Diana ingin kedua putranya tumbuh menjadi pribadi yang kuat, penuh empati, dan memahami pentingnya kehidupan yang sederhana di tengah kemewahan. Selain itu, Diana semakin intens dalam menjalankan berbagai kegiatan sosial dan amal yang menjadi bagian penting dalam hidupnya. Pengaruh Diana terhadap persepsi publik tentang keluarga kerajaan sangatlah besar. Ia berhasil menghumanisasi citra monarki Inggris yang terkesan formal dan juga kaku, dan jauh dari kehidupan rakyat biasa. Melalui sikapnya yang ramah, sikapnya yang terbuka, dan kehangatan yang ditunjukkan, Diana membawa wajah baru bagi kerajaan yang lebih dekat dengan rakyat dan peduli terhadap isu-isu sosial. Ia membuka pintu bagi perubahan dalam cara keluarga kerajaan berinteraksi dengan media dan publik, mendorong transparansi dan keterbukaan yang sebelumnya jarang terjadi. Nah, kemudian yang terakhir kita bahas tentang kematian tragis Putri Diana pada tahun 1997. Di sini saya sudah lahir dan sudah sedikit saya sudah sedikit pernah mendengar kisahnya pada saat itu. Pada malam 31 Agustus 1997, dunia dikejutkan oleh kabar duka yang sangat memilukan. Putri Diana meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan mobil tragis di terowongan Pont de Alma, Paris.
Benar nggak sih pronunciation-nya? Tuliskan pendapat kalian pronunciation yang benar. Diana yang saat itu tengah menghindari kejaran paparazzi setelah meninggalkan sebuah restoran bersama kekasihnya, Dodi Fair, mengalami kecelakaan fatal yang merenggut nyawanya. Nah, ini isunya sangat booming ya, karena saat itu Putri Diana meninggal dalam keadaan lagi di jalan dan posisinya lagi di mobil. Dan jujur saja banyak spekulasi dengan kematian Putri Diana saat itu. Berita kematian Diana menyebar dengan cepat, mengguncangkan hati jutaan orang di seluruh dunia. Sosok putri rakyat yang selama ini dicintai karena kepeduliannya, kelembutan hatinya, dan perjuangannya dalam berbagai kegiatan amal tiba-tiba tiada. Dunia merasakan kehilangan yang begitu mendalam, tidak hanya atas kematian seorang tokoh publik, tetapi juga atas hilangnya simbol harapan dan kebaikan. Reaksi publik begitu luar biasa. Ribuan orang berburu-buru ke Istana Buckingham dan Kensington Palace, meninggalkan bunga, surat, dan kenangan sebagai tanda kehormatan. Kematian Diana juga memicu refleks mendalam terhadap peran media dan paparazzi yang selama ini memburu hidupnya tanpa henti. Banyak yang mengecam cara media menangani kehidupan pribadi Diana yang penuh tekanan, dan tragedi ini menjadi titik balik bagi diskusi tentang privasi dan batasan etika jurnalistik. Bagi keluarga kerajaan, kematian Diana menjadi pukulan berat yang menggugah perubahan sikap publik dan institusi terhadap peran dan perlakuan terhadap anggota keluarga kerajaan. Ratu Elizabeth II dan seluruh keluarga kerajaan harus berhadapan dengan gelombang kesedihan rakyat, sekaligus memikirkan bagaimana meneruskan warisan Diana yang penuh kasih. Kematian tragis Putri Diana tetap menjadi salah satu peristiwa paling berkesan dan memilukan dalam sejarah modern, meninggalkan kenangan abadi dan sosok menginspirasi jutaan orang dengan keberanian dan kebaikannya. Mertua dari Putri Diana diduga berada di balik upaya pembunuhan terhadap mantan istri Pangeran Charles ini. Hal tersebut terungkap dari keterangan yang disampaikan oleh ahli terapi mendiang Putri Diana dalam penyelidikan resmi kasus Putri Diana di London. Simon Simons yang pertama kali bertemu Putri Diana pada tahun 1993 mengaku ibu dari Pangeran William dan Harry itu sempat menemuinya 5 kali dalam seminggu. Simon merupakan ahli terapi yang mengkhususkan dirinya pada energi penyembuhan dengan menggunakan tangan untuk menyeimbangkan medan elektromagnetik pada tubuh pasiennya. Bahkan ia sempat seringkali menelpon selama 10 jam, ujar Simon Simons yang sempat dijadikan tempat curhat oleh Putri Diana. Menurut Simon, Putri Diana mengaku ketakutan dengan surat ancaman pembunuhan yang dituduhkan ke dirinya. Surat ancaman pembunuhan itu diarahkan ke Putri Diana karena peran aktifnya dalam kampanye anti ranjau darat. Selain itu, Putri Diana juga menerima surat dari Pangeran Philip pada tahun 1994 sampai 1995 berisikan tentang kecaman Putri Ratu Elizabeth II terhadap tindakan Putri Diana di hadapan publik. Namun, Simon menyebutkan surat dari Pangeran Philip tidak berisi ancaman pembunuhan terhadap Putri Diana, walaupun terhadap pernyataan kasar di dalamnya. Penyelidikan terhadap kematian Putri Diana yang tewas dalam kecelakaan kendaraan di Paris tahun 1957 lalu terus berlangsung untuk membuktikan dugaan adanya aksi pembunuhan oleh agen rahasia Inggris atas perintah mertuanya, yaitu Pangeran Philip. Demikianlah kisah perjalanan hidup Putri Diana, sosok yang tak hanya dikenal sebagai anggota keluarga kerajaan Inggris, tetapi juga sebagai simbol cinta, keberanian, dan perubahan. Dari masa muda hingga perjuangannya dalam menghadapi berbagai tantangan, Diana meninggalkan warisan yang abadi bagi dunia. Semoga kisah ini menginspirasi kita semua untuk lebih peduli, berani, dan tulus dalam menjalani hidup. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.